Halo vlog, welcome to my guys. Bertemu lagi karo Nyong di channel Ren Komedi. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan membahas salah satu kisah seram pembantaian berantai yang dilakukan oleh Dukun Ais. Jadi, apakah kisah ini benar-benar menyeramkan gitu? Ya, patut untuk kita bahas di video kali ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kali ini. Jadi pembunuhan berantai ini berawal pada tahun 1986 hingga 1997. Kisah ini berawal pada saat Dukun Ais ini bertemu dengan sosok ayahnya di dalam mimpinya. Perlu diketahui bahwa ayahnya ini adalah dulunya pada saat semasa hidupnya juga sebagai dukun ya. Jadi mungkin dia juga punya ilmu. Nah, pada suatu malam si Dukun Ais ini bertemu dengan sosok ayahnya yang katanya ayahnya ini mau atau ingin mengamalkan suatu ilmu kepada anaknya ini. Namun syaratnya itu adalah harus mengorbankan 72 wanita dan harus menghisap atau meminum air liur dari setiap korbannya. Hmm. Oke. Dari sini saja kita juga bisa berpikir gitu. Ya, siapa juga yang mau ngelakuin hal seperti itu? Pada awalnya Dukun Ais ini ragu gitu. Ragu aduh gimana gitu kan. Gimana? Apakah harus dilakukan atau enggak gitu. Tapi karena dorongan hasrat dan nafsu yang makin lama makin menggebu-gebu gitu, pada akhirnya Dukun Ais ini pun mau gitu menjalankan syarat yang begitu mengerikan lah kalau menurut aku sih. Hmm. Dan singkat cerita, mulailah Dukun Ais ini menjalankan syarat-syarat tersebut hingga pada tahun 1997 warga Indonesia khususnya Pulau Sumatera ini digemparkan gitu dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa busana di ladang tebu. Hmm, ya, jadi kita juga penasaran kan, pada gimana sih awal awal terbongkarnya suatu pembunuhan ini? Kenapa baru bisa terbongkar pada tahun 1997? Oke, jadi dari sini jangan di skip-skip gitu. Karena kita kan itu membahas lebih dalam dan lebih lebih gelap gitu ke dalam cerita ini. Kembali lagi ke ceritanya gitu. Pada saat seorang warga sedang jalan-jalan ke lahan tebu ini, seorang warga ini melihat sosok wanita tanpa busana. Apakah dia penasaran? Ya pasti penasaran. Apakah dia takut? Ya pasti takut. Jadi karena dia penasaran dan takut, pada akhirnya si warga ini pun memanggil warga lokal lainnya untuk membongkar jasad wanita tanpa busana ini. Dan pada saat itu polisi pun sudah mulai datang dan ya mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada awalnya warga lokal ini pun masyarakat lokal ini menguatkan dugaan bahwa jasad wanita ini adalah sosok wanita bernama Sri Dewi yang sudah hilang 3 hari terakhir pada waktu itu. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata benar sosok ini adalah Sri Dewi yang sudah hilang 3 hari yang lalu. Dan kemudian polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan dari data-data yang dihasilkan dari penyelidikan ini, semua data mengarah ke seseorang yang bernama Dukun Ais ini. Selanjutnya, polisi pun mulai menyelidiki dan menginterogasi Dukun Ais ini. Dan Dukun Ais ini membenarkan bahwa memang pada waktu itu Sri Dewi ini datang ke rumahnya untuk berkonsultasi.
Namun pada sorenya dia pun sudah pulang dan kabar hilang atau tidaknya dukun AS ini pun tidak tahu. Namun apakah polisi langsung percaya? Ya enggak. Polisi pun kemudian menggeledah rumah dukun AS ini dan polisi pun menemukan beberapa perhiasan wanita yang salah satunya itu milik si Dewi ini. Karena dirasa bukti sudah cukup, akhirnya polisi ini pun membawa dukun AS ini ke kantor polisi. Setelah diwawancara lebih lanjut, pada awalnya dukun AS ini mengaku sudah membunuh 17 wanita. Namun karena ya kalian tahu sendirilah kalau polisi menginterogasi itu gimana gitu. Jadi akhirnya dukun AS ini mengaku bahwa sudah membunuh 42 wanita di lahan tebu ini. Dan angka 42 wanita ini didapat dari bisikan-bisikan gaib yang dukun AS terima. Dan singkat cerita dukun AS pun dipenjara. Apakah kisah ini sudah berakhir? Ya belum. Pada tanggal 10 Juli 2008, dukun AS ini menerima hukuman matinya. Jadi hukuman mati ini dilakukan oleh 12 eksekutor dengan 3 peluru diantaranya. Yang pada akhirnya dor, 3 peluru ini bersarang di dada dukun AS ini. Dan kisah tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dukun AS ini berakhir. Banyak pertanyaan yang pasti akan muncul. Yang pertama adalah tujuannya apa sih ilmu ini? Yang kedua, ilmu ini sudah terpenuhi atau belum syaratnya? Dan yang ketiga, bagaimana akhirnya? Oke, jadi yang pertama adalah ilmu ini bertujuan untuk apa gitu. Jadi ilmu ini adalah katanya ilmu ini adalah untuk mengobati orang lain dan menolong orang lain serta mengalahkan lawan-lawannya. Ya kalian tahu sendiri kan, di dunia perdukunan pasti ada ya pencarian pelanggan gitu, pasien-pasien, dan disitulah terjadi persaingan yang pasti lumayan ketat. Yang kedua, apakah ilmu ini sudah tercapai? Jawabannya adalah belum. Karena dukun AS ini baru membunuh 42 wanita dan sedangkan syaratnya adalah 72. Jadi kurangnya adalah 30 wanita. Ada yang mau melanjutkan? Aku rasa enggak ada. Yang ketiga, akhir cerita adalah ya sudah. Akhir cerita pada akhirnya dia sudah mengorbankan banyak wanita yang pada akhirnya syaratnya tidak tercapai dan dia pun tidak mendapatkan ilmunya. Oke, dari sini ya kita pun juga bisa mengambil pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dukun AS ini. Yang pertama adalah memang ingin membantu orang lain itu baik gitu kan. Tapi ya dilakukan dengan cara yang baik juga gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu tanpa guru itu sesat. Apalagi yang ilmu berasal dari mimpi gitu. Yang apalagi ilmu yang udah sesat tanpa guru ya tambah sesat. Jadilah sewajarnya manusia. Ya, bagaimana sih sewajarnya manusia? Yaitu beribadah ke Tuhan Yang Maha Esa, melakukan aktivitas sebagai manusia biasa, ya jalani kehidupan secara normal. Ya, memang susah. Ya, mau gimana lagi? Manusia.
Terima kasih sudah menonton video Rain Komedi kali ini dan jangan lupa untuk ditunggu video-video selanjutnya. Akhir kata, bye.